Pernah nggak sih kamu lagi scroll sosmed, tiba-tiba muncul rasa nggak nyaman, kayak hidup orang lain jauh lebih keren, lebih sukses, lebih cantik, lebih beruntung, dan tanpa sadar, kamu ngomong ke diri sendiri, aku kok gini amat ya? Itu, teman-teman, adalah insecure, dan hari ini kita bakal bahas secara psikologi. Kenapa kita gampang insecure, dari mana asalnya, dan gimana cara nguranginnya. Sebelumnya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Biar aku masih semangat buat konten. Yang pertama yang lo perlu tahu adalah bahwa insecure itu normal. Semua orang pernah merasa kurang, bahkan orang yang kelihatan paling percaya diri sekalipun. Kenapa? Karena otak manusia memang dirancang untuk mengevaluasi diri terus-menerus. Tujuannya bukan buat nyiksa kamu, tapi buat bertahan hidup dulu. Perbandingan diri membantu manusia untuk tahu apakah dia aman, diterima, atau punya peluang survive. Masalahnya, kita hidup di era yang beda, tekanan makin besar, pembanding makin banyak, dan standar makin gak realistis. Yang kedua adalah perbandingan sosial. Ini penting banget. Dalam psikologi, ada teori namanya social comparison theory. Kita membandingkan diri kita dengan orang lain untuk menilai nilai diri kita. Dulu, perbandingan itu terjadi dalam komunitas kecil. Tetangga, saudara, orang sekampung. Hari ini, kita bandingin diri dengan ratusan ribu orang lewat Instagram, TikTok, YouTube, dan yang kita lihat hanya hal-hal terbaik dari hidup mereka. Kita lihat tubuh ideal, pencapaian besar, relationship goals, rumah estetik, travel tiap minggu. Padahal itu cuma 1% dari hidup mereka. Otak kita melihat itu dan berkata, mereka sempurna, aku jauh. Padahal kamu sebenarnya cuma kurang informasi, bukan kurang kualitas. Yang ketiga adalah cognitive bias. Otak kita suka menipu. Ada 3 bias utama yang bikin insecure makin parah. 1. Spotlight effect. Kita merasa orang lain memperhatikan kita terus. Padahal kenyataannya, orang lain sibuk mikirin diri mereka sendiri dan bukan mikirin kita. 2. Confirmation bias. Kalau kamu merasa jelek, kamu akan mencari bukti bahwa kamu jelek. Kalau kamu merasa gagal, kamu akan fokus ke kegagalanmu, bukan keberhasilanmu. 3. Negativity bias. Otak dirancang untuk memprioritaskan hal negatif, supaya kamu siap menghadapi bahaya. Tapi di kehidupan modern, bias ini bikin kamu fokus ke kekurangan, bukan kemampuan. Yang keempat adalah lingkungan dan sosial media. Kita hidup di dunia yang penuh standar. Harus cantik, harus kurus, harus punya uang, harus berhasil cepat. Sosial media memperkuat standar itu. Dan sayangnya, otak kita nggak bisa membedakan mana realita dan mana ilusi hasilnya. Kita selalu merasa kurang. Yang kelima, pengalaman masa kecil. Insecure sering terbentuk dari masa kecil. Entah kamu sadar atau tidak, anak yang sering dibandingkan cenderung dewasa dengan rasa kurang. Anak yang jarang divalidasi tumbuh dengan keyakinan bahwa dirinya tidak layak. Anak yang terbiasa harus sempurna tumbuh menjadi orang dewasa yang takut gagal. Lalu apa dampak insecure? Insecure bikin kita takut mencoba, takut ditolak, menunda mimpi, overthinking, menilai diri terlalu kejam, dan akhirnya capek secara emosional. Padahal seringkali kekurangan kita hanya ada di kepala, bukan kenyataan. Lalu bagaimana ngurangin insecure secara realistis? 1. Ganti pertanyaan otakmu dari kenapa aku nggak seperti mereka? Jadi, apa yang bisa aku lakukan hari ini untuk maju 1%? 2. Fokus pada proses, bukan hasil. Orang yang kamu bandingin itu kelihatan hebat karena kamu nggak lihat prosesnya. 3. Kurangi social comparison yang nggak sehat. Mute, unfollow, atau batasi akun yang bikin kamu nggak nyaman. Bukan benci, tapi menjaga mental. 4. Bangun kepercayaan diri dengan evidence.
Setiap hari tulis 3 hal kecil yang kamu lakukan. Ini melatih otak melihat bahwa kamu punya progres. 5. Kenali nilai diri kamu. Nilai diri bukan cuma dari fisik atau prestasi. Ada kebaikan, empati, karakter, ketekunan, kreativitas. 6. Bicara dengan inner kritikmu. Saat suara kritis itu muncul, jawab, aku nggak perlu sempurna untuk layak. 7. Kelilingi diri dengan orang yang suportif. Lingkungan yang tepat bisa bikin kamu tumbuh 5 kali lebih cepat, mental lebih sehat, dan rasa insecure jauh berkurang. Insecure bukan tanda kamu lemah. Insecure adalah tanda kamu manusia. Dan selama kamu terus belajar, berkembang, dan berdamai dengan diri sendiri, rasa itu akan berkurang. Sedikit demi sedikit. Ingat, kamu tidak harus menjadi versi sempurna untuk berharga. Kamu cukup menjadi versi dirimu hari ini. Dan bertumbuh pelan-pelan.